Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-shalah wa zakah wa shaum ramadhana wa kafa billahi azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa di rumah, siswa-siswi SMA Negeri 78 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita memulai pelaksanaan kegiatan pesantren kilat, yang mana kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita berada dalam situasi di mana wabah corona masih belum usai melakukan penyebarannya, sehingga kegiatan kita dilaksanakan tidak secara muwajahah, tidak secara tatap muka, tapi dilaksanakan secara online seperti saat ini. Namun demikian, kita tentu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam situasi dan kondisi seperti ini, Allah masih memperkenankan kita untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Syiar agama kita tetap berjalan. Oleh karena itu, kita tentu berharap moga-moga apa yang kita lakukan pada saat ini adalah merupakan kegiatan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di rumah, tema tausiah agama yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah antara takbir dengan tasyakkur. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu dan besarkanlah Allah atas petunjuknya kepadamu. Wala'allakum tashkurun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bersyukur. Ayat ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa manakala kita telah selesai menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan nanti, maka hendaklah kita bertakbir, membesarkan Allah. Lalu kita bersyukur pula kepadanya. Dengan kata lain, dalam perjalanan hidup muslim, kita berjalan dari takbir ke tasyakkur. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan takbir? Takbir artinya kita membesarkan Allah dan kita mengecilkan apa-apa selain Allah. Ketika kita sedang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini misalnya, takbir tercermin di saat kita mengecilkan seluruh pengaruh hawa nafsu dan kita hanya menghidupkan kebesaran Allah.
Ketika kita sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran misalnya, takbir tercermin. Di saat kita mengecilkan seluruh ucapan manusia dan kita hanya membesarkan kalamullah. Jadi jelas bahwa seluruh ibadah kita itu pada hakikatnya takbir. Dan seluruh ibadah kita itu pada hakikatnya bertujuan untuk mengecilkan apa-apa selain Allah. Para pemirsa di rumah, tapi mengapa dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu Allah masih memerintahkan kita untuk bertakbir setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan lamanya? Padahal bukankah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu pada hakikatnya takbir? Bukankah tarawih dan tadarus yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan itu juga pada hakikatnya takbir? Tapi mengapa Allah masih perintahkan pula kita bertakbir setelah itu? Jawabannya adalah karena Allah Maha tahu bahwa kebanyakan manusia itu hanya mampu bertakbir ketika berada di dalam ibadahnya, tapi dia lupakan takbir ketika berada di luar ibadahnya. Ketika berada di dalam masjid misalnya, dia bertakbir, dia besarkan Allah. Tapi ketika berada di luar masjid, dia besarkan harta kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, dan seterusnya. Ketika berada di atas sajadah misalnya, dia gemakan takbir. Dia besarkan Allah. Tapi ketika berada di kantor, di pasar, di tengah-tengah masyarakat, dia lupakan takbir. Bahkan dia ganti takbir dengan takabur. Ketika berada di kantor misalnya, dia campakkan perintah-perintah Allah. Jabatan yang dia miliki yang seharusnya dipergunakan untuk membantu mereka yang sedang berada di dalam kesulitan, tapi justru dia pergunakan untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan. Dia merasa bangga kalau orang datang merengek-rengek memohon belas kasih darinya. Dia merasa bangga kalau dia bisa dengan sedikit kecerdasan, dia bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, itu berarti di kantor dia telah singkirkan takbir, lalu dia suburkan takabur. Begitu juga ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak lagi mempedulikan firman-firman Allah yang mengajarkan kejujuran, keadilan, tolong-menolong. Tapi dia justru selalu mengikuti petunjuk-petunjuk iblis untuk melakukan penipuan, pertengkaran, perampasan, penindasan, dan seterusnya. Itu pun berarti di tengah-tengah masyarakat dia telah singkirkan takbir dan dia telah suburkan takabur. Jadi jelas begitu banyak orang yang hanya mampu bertakbir ketika berada di dalam ibadahnya, tapi dia selalu bersikap takabur ketika berada di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, moga-moga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita agar kita tergolong sebagai hamba-hambanya
yang senantiasa mampu menggemakan takbir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 185 yang tadi Bapak bacakan di awal, setelah kita melakukan takbir, setelah kita membesarkan Allah, kemudian Allah perintahkan pula kepada kita untuk bertasyakur kepadanya. Imam Ghazali, seorang ulama besar, mengatakan bahwa dalam bertasyakur itu harus terdiri dari 3 komponen. Pertama ilmu, kedua hal, lalu yang ketiga amal. Ilmu ini menunjukkan pengertian kita dan kesadaran kita akan nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Di mana kita sadar betul kalau kita berada pada saat ini karena Allah masih anugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Antara lain nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan lain-lain. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah hal. Ini menggambarkan sikap batin kita. Di mana Allah begitu sayang kepada kita sehingga masih menganugerahkan berbagai macam nikmatnya pada saat-saat kita perlukan. Sehingga hati kita dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Rasa syukur kepada Allah yang luar biasa. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah amal. Nah, ini harus diwujudkan dengan anggota badan. Sebab Allah dalam surat Ad-Duha ayat 11 menegaskan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu kabarkan. Mengabarkan nikmat artinya menyebarluaskan nikmat yang telah kita peroleh kepada orang lain. Semakin banyak orang yang merasakan nikmat yang telah kita peroleh, itu pertanda semakin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa Allah mengajarkan kepada kita, setelah kita bertakbir, lalu kita bertasyakur kepadanya. Itulah makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan mengamalkan apa yang Allah ajarkan dalam surat Al-Baqarah 185 itu dengan sebaik-baiknya guna peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.